Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Kinkin sebagai dosen dari mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan paper kami yang berjudul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Isu Kesehatan Mental di Media Online. Paper ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif dengan dosen pengampunya, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI. Paper ini disusun oleh Kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 Universitas Negeri Jakarta, kelompok 9, dengan beranggotakan 2 orang, nomor absen 04, yaitu Andin Aulia Putri, dan absen 30, Mutiara Haura Syafia. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan paper ini secara detail. Kita masuk ke daftar isi. Terdiri dari daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan yang berisikan 4 subbab. Yang pertama latar belakang, ada fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Masuk ke bab 2, kita membahas kajian teori yang ada 4 subbab. Yang pertama, konsep kesehatan mental dalam wacana media. Yang kedua, review literatur. Yang ketiga, teori analisis wacana kritis. Dan yang keempat, variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Dengan ada 9 subbab, yaitu yang pertama, paradigma penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, teknik penarikan informan. Yang kelima, keabsahan data. Yang keenam, coding. Yang ketujuh, strategi penelitian. Yang kedelapan, metode pengumpulan data. Dan yang kesembilan, metode analisis data. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil yang masih dalam progres. Lalu ada bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang masih berprogres, serta daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar tabel yang masih dalam berprogres atau belum ada. Lalu ada daftar gambar yang masih berprogres dan belum ada. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi, yaitu bab 1 pendahuluan. Subbab yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh yang mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial individu. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kesehatan mental semakin mendapatkan perhatian global seiring meningkatnya jumlah individu yang mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan stres berkepanjangan. World Health Organization menyebutkan bahwa gangguan mental menjadi salah satu penyebab utama beban penyakit di dunia. Bahkan depresi termasuk dalam penyumbang terbesar disabilitas secara global, menurut WHO tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan lagi isu marginal, melainkan telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Di Indonesia sendiri, kondisi kesehatan mental juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Kemenkes tahun 2018-2021, peningkatan ini semakin terasa sejak pandemi COVID-19 yang membawa dampak signifikan terhadap kondisi psikologis masyarakat, seperti meningkatnya kecemasan, tekanan sosial, dan ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam perspektif ilmu komunikasi,
Kesehatan mental tidak hanya dipahami sebagai kondisi medis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dikonstruksikan melalui proses komunikasi. Cara suatu isu dibicarakan, disajikan, dan disebarluaskan akan sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu tersebut. Dengan demikian, komunikasi memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan bahkan stigma terhadap kesehatan mental. Media massa, khususnya media online, memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam proses komunikasi publik. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi realitas sosial melalui proses seleksi isu, penentuan sudut pandang, serta penggunaan bahasa tertentu. Media dapat membingkai suatu peristiwa sehingga menghasilkan makna yang tidak selalu netral, menurut Maxwell tahun 2010. Dalam konteks ini, pemberitaan kesehatan mental menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi membentuk opini publik secara luas. Kembangan teknologi digital telah mendorong pesatnya pertumbuhan media online sebagai sumber informasi utama masyarakat. Karakteristik media online yang menekankan kecepatan, kemudahan akses, daya tarik visual, seringkali memengaruhi cara penyajian informasinya. Dalam praktiknya, banyak media menggunakan judul yang sensasional atau clickbait untuk menarik perhatian pembaca. Kondisi ini berpotensi mengorbankan kedalaman informasi dan akurasi, terutama dalam pemberitaan isu yang sensitif seperti kesehatan mental. Permasalahan yang muncul adalah bahwa pemberitaan mengenai kesehatan mental di media online masih sering menunjukkan kecenderungan bias dan penyederhanaan makna. Isu kesehatan mental kerap direpresentasikan secara sempit, bahkan cenderung dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti kekerasan, ketidakstabilan, atau perilaku menyimpang. Penelitian ini oleh Pavlova dan Berkers tahun 2020 menunjukkan bahwa wacana kesehatan mental di media digital dapat memperkuat stigma apabila disajikan dengan narasi yang tidak tepat. Hal ini menunjukkan adanya persoalan komunikasi dalam bagaimana isu tersebut dikonstruksikan. Selain itu, penggunaan bahasa dalam pemberitaan juga menjadi aspek penting yang perlu dikritisi. Media seringkali menggunakan diksi yang bersifat stigmatif, seperti gila, tidak normal, atau berbahaya, yang secara tidak langsung membentuk persepsi negatif terhadap individu dengan gangguan mental. Dalam kajian komunikasi, bahasa bukanlah alat yang netral, melainkan memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial dan memengaruhi cara berpikir masyarakat, menurut Fairclough tahun 1995. Oleh karena itu, analisis terhadap bahasa media menjadi penting dalam memahami konstruksi makna. Lebih lanjut lagi, praktik komunikasi dalam media online juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, ideologi, atau kebutuhan akan perhatian publik. Dalam kondisi persaingan media yang ketat, isu kesehatan mental seringkali dikemas secara dramatis untuk meningkatkan jumlah pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan edukasi publik, melainkan juga dipengaruhi oleh logika industri media. Akibatnya, kualitas komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi kurang optimal. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji isu kesehatan mental dalam media, sebagian besar masih berfokus pada analisis isi atau framing secara umum,
penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengungkapkan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam pemberitaan kesehatan mental masih relatif terbatas, terutama dalam konteks media online di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dalam kajian ilmu komunikasi karena berupaya mengungkapkan bagaimana media online mengonstruksi realitas mengenai kesehatan mental melalui praktik wacana dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini tidak hanya menganalisis teks secara permukaan, tetapi juga menelaah proses produksi, makna, serta keterkaitan dengan konteks media sosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran komunikasi media dalam membentuk persepsi publik, serta mendorong praktik pemberitaan yang lebih sensitif dan bertanggung jawab terhadap isu kesehatan mental. Selanjutnya, kita masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada bagaimana media online sebagai aktor komunikasi mengonstruksikan isu kesehatan mental melalui praktik wacana dalam pemberitaan. Fokus ini muncul dari adanya permasalahan terkait kecenderungan bias, penggunaan bahasa yang tidak netral, serta potensi reproduksi stigma dalam pemberitaan kesehatan mental. Dalam konteks ilmu komunikasi, penelitian ini tidak hanya melihat isi berita secara deskriptif, tetapi juga mengkaji bagaimana proses komunikasi melalui media membentuk makna, persepsi, dan realitas sosial mengenai kesehatan mental. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada analisis bahasa, strategi penyajian informasi, serta keterkaitannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Untuk memperjelas arah penelitian, fokus tersebut dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa, diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa dalam pemberitaan media online merepresentasikan isu kesehatan mental. Pertanyaan ini berfokus pada aspek teks mikro, khususnya bagaimana pilihan bahasa dapat membentuk makna dan indikasi adanya stigma atau bias dalam pemberitaan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana strategi penyajian dan pembikaian framing yang digunakan media online dalam memberitakan isu kesehatan mental. Pertanyaan ini mengkaji praktik diskursif atau meso, termasuk cara media memilih sudut pandang narasumber serta cara mengemas informasi. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana pemberitaan kesehatan mental dalam media online berkaitan dengan nilai sosial, ideologi, dan stigma yang berkembang di masyarakat. Pertanyaan ini berfokus pada praktik sosial makro untuk memahami hubungan antara wacana media dan konstruksi sosial yang lebih luas. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana media online sebagai praktik komunikasi berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kesehatan mental. Pertanyaan ini menjadi integrasi dari ketiga dimensi analisis yang menekankan peran media sebagai pembentuk realitas sosial. Dengan rumusan fokus penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik komunikasi dalam media online tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksikan makna serta memengaruhi cara masyarakat memahami isu kesehatan mental. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan fokus penelitian yang telah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana media online mengonstruksi isu kesehatan mental melalui praktik komunikasi
dalam pemberitaan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kesehatan mental dalam media online dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, sehingga dapat mengungkapkan makna, ideologi, serta relasi kekuasaan yang terkandung dalam teks pemberitaan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam pemberitaan media online dalam mempresentasikan isu kesehatan mental. Tujuan ini berfokus pada aspek teks mikro, yaitu mengidentifikasi pemilihan diksi, struktur kalimat, serta gaya bahasa yang digunakan, termasuk kemungkinan adanya bias atau stigma dalam bahasa. Tujuan yang kedua adalah untuk mengkaji strategi penyajian dan pemakaian framing yang digunakan media online dalam memberitakan isu kesehatan mental. Tujuan ini berkaitan dengan aspek praktif diskursif atau meso, yaitu memahami bagaimana media mengolah informasi, memilih narasumber, serta menentukan sudut pandang dalam pemberitaan. Yang ketiga, ada untuk menganalisis keterkaitan antara pemberitaan kesehatan mental dengan nilai sosial, ideologi, dan stigma yang berkembang di masyarakat. Tujuan ini berfokus pada aspek praktik sosial makro, yaitu mengungkapkan bagaimana wacana media berkaitan dengan konteks sosial yang lebih luas. Tujuan selanjutnya adalah untuk memahami peran media online sebagai praktik komunikasi dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kesehatan mental. Tujuan ini merupakan integrasi dari keseluruhan analisis yang menekankan bagaimana media berperan dalam mengonstruksi realitas sosial melalui wacana yang disampaikan. Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai konstruksi wacana kesehatan mental dalam media online, serta memberikan kontribusi dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami peran media dalam membentuk makna dan persepsi publik. Kita masuk dalam manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara akademik maupun praktis dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan analisis wacana kritis pada pemberitaan isu kesehatan mental di media online. Pertama, kita bahas manfaat akademik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian media dan analisis wacana kritis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana bahasa sebagai bagian dari praktik komunikasi digunakan oleh media untuk mengonstruksi realitas sosial terkait isu kesehatan mental. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara media, bahasa, dan konstruksi sosial, terutama model Norman Fairclough. Penelitian ini turut memperkuat penggunaan perspektif kritis dalam menganalisis teks media, tidak hanya pada tataran isi, tetapi juga pada aspek ideologi dan relasi kekuasaan yang melatar belakanginya. Lebih lanjut lagi, penelitian ini dapat memperluas kajian komunikasi digital dengan menyoroti bagaimana karakteristik media online memengaruhi pembentukan wacana di ruang publik, sehingga memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika komunikasi di era digital. Lanjut ke dalam manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya praktisi media, masyarakat, dan peneliti selanjutnya. Bagi praktisi media, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun pemberitaan, khususnya dalam penggunaan bahasa, strategi, penyajian informasi terkait isu kesehatan mental.
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong praktik jurnalistik yang lebih sensitif, akurat, dan tidak memperkuat stigma terhadap individu dengan gangguan mental. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi media, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam memahami pemberitaan kesehatan mental, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi, bias, atau sensasional. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat menjadi rujukan baik secara konseptual maupun metodologis dalam mengembangkan studi yang berkaitan dengan analisis media, wacana, dan isu kesehatan mental, serta membuka peluang untuk membentuk penelitian lanjutan dengan pendekatan dan perspektif yang lebih beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penguji, pada kesempatan ini saya akan memaparkan bab 2, yaitu kajian teori yang menjadi dasar dalam penelitian saya mengenai konstruksi wacana kesehatan mental dalam media online. Saya akan membahas tentang konsep kesehatan mental dalam wacana media. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan konsep kesehatan mental dalam perspektif wacana media. Kesehatan mental pada umumnya dipahami sebagai kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu yang memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Namun, dalam kajian ilmu komunikasi, kesehatan mental tidak hanya dipandang sebagai kondisi media semata. Kesehatan mental juga dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui bahasa dan interaksi dalam masyarakat. Artinya, bagaimana seseorang memahami kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh bagaimana isu tersebut dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam media. Dalam perspektif wacana, kesehatan mental tidak berdiri sebagai sesuatu yang objektif, tetapi dibentuk melalui praktik komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat membentuk makna, mengekspresikan pengalaman, bahkan membangun identitas dirinya. Dalam kajian Corpus Discuss and Mental Health, dijelaskan bahwa pengalaman individu yang terkait gangguan mental tidak berdiri sendiri, melainkan dikonstruksikan melalui bahasa dalam berbagai bentuk, seperti percakapan, narasi, maupun teks digital. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki peran penting sebagai media utama dalam membentuk pemahaman mengenai kesehatan mental, yaitu bahasa. Selanjutnya, perkembangan media digital, khususnya media online dan media sosial, telah mengubah cara isu kesehatan mental dibicarakan. Media tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai agen yang membentuk realitas sosial. Dengan kata lain, media memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana isu kesehatan mental dipersepsikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, wacana kesehatan mental menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai faktor seperti individu, komunitas, hingga institusi media. Penelitian oleh Pavlova dan Berks menunjukkan bahwa wacana kesehatan mental di media digital memiliki karakter yang dinamis dan kompleks. Di satu sisi, media memberikan ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kesadaran publik. Namun, di sisi lain, media juga dapat memperkuat stigma ketergantungan pada bagaimana isu tersebut direpresentasikan. Selain itu, wacana kesehatan mental tidak bersifat tunggal. Terdapat berbagai perspektif yang saling berinteraksi, bahkan terkadang bertentangan. Melalui bahasa, individu dapat membangun identitas, menegosiasikan pengalaman, serta mencari dukungan sosial, terutama dalam komunitas online.
Baik, yang kedua saya akan membahas tentang review literatur. Selanjutnya, pada bagian review literatur, penelitian mengenai kesehatan mental dalam media telah banyak dilakukan, khususnya dalam bidang komunikasi dan linguistik. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk representasi dan persepsi publik terhadap kesehatan mental. Salah satu penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian Pavlova dan Berks pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji wacana kesehatan mental di media sosial, khususnya Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana kesehatan mental bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta keterlibatan pengguna. Salah satu temuan penting adalah bahwa bagaimana yang mengandung energi emosional tinggi cenderung lebih menarik perhatian dan bertahan lebih lama dalam diskursus publik. Sebaliknya, bentuk keterlibatan yang bersifat sederhana seperti like atau share tidak selalu memberikan dampak mendalam terhadap pemahaman isu. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya dua sisi dalam media digital. Di satu sisi, media dapat menjadi ruang inklusif yang berbagi pengalaman dan meningkatkan kesadaran. Namun, di satu sisi lainnya, media juga dapat memperkuat stigma, misalnya dengan mengaitkan gangguan mental dengan kekerasan atau perilaku menyimpang. Selain itu, kajian berbasis korpus linguistik menunjukkan bahwa bahasa berperan penting dalam membentuk berperannya individu terkait kesehatan mental. Individu menggunakan bahasa untuk membangun identitas, memahami kondisi yang dialami, serta menciptakan dukungan emosional. Menariknya, dalam beberapa kasus gangguan mental dipersonifikasikan dalam bahasa sehingga individu dapat mengambil jarak dari kondisi tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada satu wacana tunggal mengenai kesehatan mental. Sebaliknya, terdapat berbagai wacana yang beragam dan terkadang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan fenomena yang kompleks. Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, sebagai besar masih berfokus pada aspek representasi atau penggunaan bahasa secara umum. Penelitian menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk melihat relasi kekuasaan dan ideologi dalam media masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelum dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Selanjutnya 2.3 saya membahas tentang teori analisis wacana kritis. Selanjutnya pada bagian teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana media online mengkonstruksi isu kesehatan mental. Analisis wacana kritis tidak hanya melihat teks tetapi juga hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam masyarakat. Menurut Norman Fairclough, wacana merupakan praktik sosial yang tidak netral. Artinya, bahasa yang digunakan dalam media selalu mengandung kepentingan tertentu. Fairclough membagikan analisis wacana menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi teks atau mikro. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada penggunaan bahasa dalam teks, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Melalui analisis ini dapat diketahui bagaimana media mempresentasikan isu kesehatan mental. Dimensi kedua adalah praktik diskursif atau meso. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada proses produksi dan distribusi teks. Misalnya bagaimana media memilih narasumber, bagaimana berita disusun, dan bagaimana informasi tersebut disebarkan. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau makro. Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk melihat hubungan antara teks dengan konteks sosial yang lebih luas, termasuk di dalamnya nilai norma, ideologi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.
Selain Verknoop, teori ini juga didukung oleh pemikiran Teun van Dijk. Van Dijk menjelaskan bahwa wacana dipengaruhi oleh struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dalam konteks media, kognisi sosial berperan dalam menentukan bagaimana jurnalis memahami suatu isu sebelum menyajikan kepada publik. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada konsep wacana digital. Konsep ini menjelaskan bahwa penyebaran wacana di media online dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, energi emosional, yaitu tingkat emosi dalam suatu wacana yang memengaruhi perhatian audiens. Kedua, bandwagon behavior, yaitu kecenderungan audiens untuk mengikuti tren melalui like and share. Ketiga, fokus kognitif, yaitu sejauh mana wacana disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, konsep stigma juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Stigma muncul melalui pengguna bahasa yang mengasosiasikan gangguan mental dengan hal-hal negatif. Hal ini dapat memperkuat stereotip di masyarakat. Selanjutnya, pada bagian terakhir dalam bab 2, yaitu mengenai variabel penelitian, atau yang dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai kerangka analisis. Dalam penelitian ini, saya tidak menggunakan variabel dalam pengertian kuantitatif, karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau hubungan sebab akibat secara statistik. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang berfungsi sebagai alat untuk membedah dan memahami data secara mendalam. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada model analisis wacana kritis dari Norman Verknoop, yang kemudian diperkaya dengan konsep wacana digital dari Pavlov dan Berkers. Kerangka ini digunakan untuk melihat bagaimana media online mengonstruksi isu kesehatan mental, tidak hanya dari sisi bahasa, tetapi juga dari sisi proses komunikasi dan konteks sosial yang melatar belakangi. Secara umum, kerangka analisis dalam penelitian ini terdiri dari 4 dimensi utama, yaitu dimensi teks, praktis diskursif, praktik sosial, dan mekanisme wacana digital. Dimensi pertama adalah dimensi teks atau mikro. Dimensi ini berfokus pada analisis bahasa yang digunakan dalam teks berita. Pada tahap ini, penelitian mengkaji bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, serta gaya bahasa digunakan dalam mempresentasikan isu kesehatan mental. Analisis tidak hanya melihat apa yang disampaikan, tetapi juga menggunakan bagaimana cara penyampaiannya. Misalnya, apakah media menggunakan istilah yang netral atau justru menggunakan bahasa yang cenderung sensasional. Selain itu, penelitian juga melihat penggunaan istilah tertentu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Apakah istilah tersebut memperkuat stigma atau justru membantu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat? Judul berita juga menjadi bagian penting dalam analisis karena judul sering kali menjadi elemen pertama yang mempengaruhi persepsi audiens. Dengan demikian, melalui dimensi teks, penelitian dalam memahami bagaimana media membentuk makna melalui bahasa yang digunakan. Dimensi kedua adalah praktis diskursif atau meso. Dimensi ini berfokus pada proses produksi dan distribusi teks dalam media. Pada tahap ini, penelitian ini tidak hanya melihat isi berita, tetapi juga bagaimana berita tersebut dibuat dan disebarkan. Analisis mencakup bagaimana media memilih isu yang diangkat, bagaimana narasumber dipilih, serta bagaimana sudut pandang tertentu digunakan dalam pemberitaan. Selain itu, penelitian juga melihat bagaimana strategi framing digunakan oleh media dalam menyusun berita. Framing ini penting karena dapat menentukan bagaimana suatu isu dipahami oleh audiens. Dalam konteks media online, proses distribusi juga menjadi bagian penting dalam analisis.
Hal ini mencakup bagaimana berita disebarkan melalui platform digital serta bagaimana audiens berinteraksi dengan konten tersebut, misalnya melalui klik, komentar, atau pembagian konten. Dengan demikian, dimensi praktik diskursif membantu menjelaskan bagaimana wacana tidak hanya diproduksi, tetapi juga disebarkan dan dikonsumsi. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau makro. Dimensi ini mengkaji hubungan antara teks media dengan konteks sosial yang lebih luas. Pada tahap ini, penelitian melihat bagaimana wacana yang muncul dalam media berkaitan dengan nilai, norma, dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Analisis juga mencakup bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi pemberitaan, misalnya bagaimana media dapat memperkuat sudut pandang tertentu. Dalam konteks kesehatan mental, dimensi ini penting untuk melihat bagaimana stigma terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Penelitian juga mengkaji bagaimana media berkontribusi dalam membentuk konstruksi sosial terhadap individu dengan gangguan mental. Dengan demikian, dimensi praktik sosial memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dampak wacana media terhadap masyarakat. Dimensi keempat yaitu ada mekanisme wacana digital. Dimensi ini merupakan pengembangan dari teori yang digunakan yang bertujuan untuk memahami karakteristik khusus dari media online. Dalam konteks ini terdapat beberapa mekanisme utama yang mempengaruhi perkembangan wacana. Pertama yaitu ada energi emosional, yaitu sejauh mana suatu wacana mengandung unsur emosional yang dapat menarik perhatian audiens. Wacana dengan emosi yang kuat cenderung lebih mudah viral dan mendapatkan perhatian publik. Kedua, perilaku bandwagon, yaitu kecenderungan audiens untuk mengikuti tren melalui aktivitas seperti menyukai atau membagikan konten. Ketiga, kognitif, yaitu sejauh mana informasi disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Ketiga mekanisme ini membantu menjelaskan bagaimana suatu isu dapat berkembang dan menyebarkan dalam media digital. Selain keempat dimensi tersebut, penelitian ini juga memiliki alur analisis yang sistematis. Analisis dimulai dari level teks untuk melihat penggunaan bahasa, kemudian dilakukan ke praktis diskursif untuk memahami proses produksi dan distribusi. Selanjutnya, analisis dikaitkan dengan praktik sosial untuk melihat konteks yang lebih luas. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi peran mekanisme wacana digital dalam memperkuat atau memperluas penyebaran isu. Dengan alur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana media online mengonstruksi wacana kesehatan mental. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengkaji teks, tetapi juga untuk memahami proses komunikasi serta konteks sosial yang melatar belakangi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana media tidak hanya mempresentasikan tetapi juga membentuk realitas sosial terkait kesehatan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya. Pembahasan ini meliputi paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode yang digunakan, teknik pemilihan data, serta keabsahan data. Melalui penjelasan ini, dapat dipahami bagaimana penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengkaji bagaimana media online mengonstruksi isu kesehatan mental. Lalu di sini yang pertama ada paradigma penelitian saya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial dan praktik komunikasi. Dalam paradigma ini, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi yang dibangun melalui bahasa, simbol, dan wacana. Artinya, makna tidak muncul secara alami, tetapi diciptakan dan dinegosiasi oleh individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, kebenaran dalam paradigma ini bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang dan pengalaman masing-masing individu. Paradigma ini relevan dengan penelitian saya, karena media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pihak yang membentuk realitas sosial.
Dalam konteks kesehatan mental, media online berperan dalam mengonstruksi makna melalui pemilihan kata, sudut pandang, serta cara penyajian informasi. Sehingga realitas yang diterima masyarakat merupakan hasil konstruksi media, bukan sekadar refleksi dari fakta. Selain itu, paradigma konstruktivisme juga sejalan dengan analisis wacana kritis, yang memandang bahwa bahasa tidak bersifat netral tetapi berkaitan dengan kekuasaan dan ideologi. Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana realitas kesehatan mental dikonstruksikan oleh media online melalui wacana yang disajikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui analisis makna, bukan melalui pengukuran angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian saya berfokus pada bagian media online, mengonstruksi isu kesehatan mental melalui bahasa dan wacana. Sehingga yang menjadi perhatian utama bukan jumlah data tetapi kedalaman analisis terhadap teks. Melalui pendekatan ini, saya dapat mengkaji pemilihan bahasa dalam teks media, cara media membingkai isu serta makna yang dibangun dalam wacana. Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma konstruktivisme karena keduanya memiliki realitas sebagai hasil konstruksi sosial. Selanjutnya yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan model Norman Fairclough. Metode ini dipilih karena mampu mengkaji teks tidak hanya dari aspek bahasa, tapi juga dari dimensi sosial dan ideologi yang melatar belakanginya. Dalam analisis wacana kritis, bahasa dipandang sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan mengandung kepentingan, kekuasaan, dan ideologi. Model Fairclough terdiri dari 3 dimensi analisis. Yang pertama ada analisis teks atau mikro. Pada tahap ini, analisis difokuskan pada struktur bahasa dalam teks berita. Saya mengkaji penggunaan bahasa seperti pemilihan kata atau diksi, struktur kalimat, serta gaya kepenulisan. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana isu kesehatan mental direpresentasikan dalam teks, apakah bersifat netral, persuasif, atau mengandung stigma. Lalu yang B, ada praktik diskursif atau meso. Pada tahapan ini, analisis berfokus pada proses produksi dan distribusi teks. Saya menganalisis bagaimana berita dibuat, termasuk pemilihan narasumber, sudut pandang yang digunakan, serta strategis framing yang diterapkan oleh media. Selain itu, saya juga melihat bagaimana konten didistribusikan dan dikonsumsi oleh audiens, khususnya dalam media online. Lalu yang C, praktik sosial atau makro. Pada tahap ini, analisis diarahkan pada konteks sosial yang lebih luas. Saya mengkaji bagaimana wacana media mencerminkan atau membentuk nilai norma ideologi serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana media berperan dalam membentuk konstruksi sosial terhadap isu kesehatan mental. Lalu yang keempat ada teknik pemilihan data. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji bukan individu melainkan teks media berupa berita online. Oleh karena itu, teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini dipilih agar data yang digunakan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria dalam penelitian ini meliputi berita yang membahas isu kesehatan mental dipublikasikan oleh media online sesuai dengan fokus penelitian, serta mengandung unsur wacana yang dapat dianalisis. Selain itu, pemilihan data juga mempertimbangkan variasi sumber media agar analisis menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang keabsahan data. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulars. Triangulasi dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa bentuk triangulasi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai media online. Yang kedua, triangulasi teori, yaitu menggunakan lebih dari satu perspektif teori untuk memperkuat analisis. Yang ketiga, ketekunan pengamatan, yaitu melakukan analisis secara mendalam dan berulang terhadap data. Dan keempat, kecermatan analisis, yaitu menjaga konsistensi dalam penggunaan kerangka analisis. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi teks media, tapi juga mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya, termasuk kepentingan dan ideologi yang memengaruhi pemberitaannya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana media mengonstruksi isu kesehatan mental. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke 3.6 yaitu coding. Coding merupakan proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis. Dalam penelitian kuantitatif, coding berfungsi untuk mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang terkandung dalam data yang dianalisis. Pada penelitian ini, coding dilakukan terhadap teks berita media online yang membahas isu kesehatan mental. Proses coding sendiri dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kerangka analisis wacana kritis, model Norman Fairclough, yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu dimensi teks mikro, praktik diskursif meso, dan praktik sosial makro. Selain itu, coding juga mempertimbangkan aspek wacana digital sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori. Adapun tahapan coding dalam penelitian ini meliputi yang pertama, open coding atau coding terbuka. Pada tahap awal, peneliti membaca secara menyeluruh teks berita yang telah dipilih. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi dan menandai bagian-bagian penting dalam teks seperti kata, frasa, kalimat, atau paragraf yang berkaitan dengan isu mental. Kode awal diberikan berdasarkan temuan di lapangan, seperti penggunaan diksi tertentu, misalnya gangguan, tidak normal, atau berbahaya, bentuk representasi kesehatan mental, atau judul yang bersifat sensasional atau netral, serta narasi yang mengandung stigma atau empati. Lalu yang kedua, jenis selanjutnya ada axial coding atau coding aksial. Pada tahap ini, kode-kode awal yang telah ditemukan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih terstruktur berdasarkan hubungan antar data. Kategori disusun mengacu pada dimensi analisis, yaitu yang pertama ada dimensi teks mikro, yaitu diksi, struktur kalimat, gaya bahasa, dan judul berita. Lalu ada dimensi praktik diskursif atau meso, itu berisi pemilihan narasumber, framing, sudut pandang media, dan ada dimensi praktik sosial makro yang berisi nilai sosial, ideologi, stigma terhadap kesehatan mental. Nah, selain itu, kategori juga dapat mencakup yang pertama adalah representasi positif versus negatif, lalu ada pola penyederhanaan atau generalisasi, serta ada indikasi bias dalam pemberitaan. Selanjutnya ada selective coding atau coding selektif. Tahapan ini merupakan proses pemilihan atau penyusunan kategori utama yang paling relevan dengan fokus penelitian. Peneliti kemudian mengintegrasikan berbagai kategori tersebut untuk membentuk pola analisis yang lebih komprehensif. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi yang pertama, pola dominan dalam pemberitaan kesehatan mental. Yang kedua, kecenderungan makna yang dibangun oleh media. Yang ketiga, relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks berita. Selanjutnya ada penyusunan tema dan interpretasi data. Setelah proses coding selesai, peneliti menyusun tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap makna yang lebih dalam sesuai dengan pendekatan analisis wacana kritis. Proses ini juga melibatkan interpretasi terhadap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat konstruksi realitas sosial, khususnya dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu kesehatan mental.
Lanjut kita ke 3.7 yaitu strategi penelitian. Strategi penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian agar berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan adalah strategi analisis kualitatif berbasis teks dengan pendekatan analisis wacana kritis. Strategi ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap teks media, khususnya pemberitaan isu kesehatan mental di media online dengan tujuan untuk mengungkapkan makna, ideologi, serta relasi kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Secara operasional, strategi penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penentuan objek penelitian. Peneliti akan menetapkan objek berupa teks berita dari media online yang membahas isu kesehatan mental. Pemilihan objek dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, pengumpulan data teks. Peneliti mengumpulkan sejumlah berita dari berbagai media online yang memuat isu kesehatan mental. Data dikumpulkan berupa teks berita secara utuh, termasuk judul, isi berita, serta elemen pendukung lainnya. Yang ketiga, ada pengorganisasian data. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diklasifikasikan berdasarkan sumber media, tema pemberitaan, serta relevansi dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis selanjutnya. Selanjutnya ada proses coding data. Seluruh data yang telah terorganisir kemudian dianalisis melalui proses coding yang meliputi open coding, axial coding, dan selective coding. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, kategori, serta tema yang muncul dalam teks. Selanjutnya ada analisis berdasarkan kerangka AWK. Data yang telah di-coding kemudian dianalisis menggunakan 3 dimensi analisis wacana kritis model Norman Flair Cloud, yaitu yang pertama ada analisis teks mikro untuk melihat penggunaan bahasa, yang kedua ada analisis praktik diskursif meso untuk memahami proses produksi dan penyajian berita, lalu ada analisis praktik sosial makro untuk mengkaji keterkaitan dengan konteks sosial dan ideologi. Selanjutnya ada interpretasi data. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam pemberitaan, termasuk kecenderungan representasi, potensi bias, serta konstruksi realitas yang dibentuk oleh media. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Tahap akhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang menjawab fokus dan tujuan penelitian terkait konstruksi wacana kesehatan mental dalam media online. Selanjutnya kita masuk dalam metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa teks berita dari media online yang membahas isu kesehatan mental. Metode dokumentasi dipilih karena objek penelitian berupa teks media sehingga data yang dibutuhkan tidak diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung, melainkan melalui pengumpulan dokumen tertulis yang tersedia secara publik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama penelusuran data atau data searching. Penelitian melakukan penelusuran berita pada berbagai media online dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan isu kesehatan mental, seperti kesehatan mental, gangguan mental, depresi, dan istilah lain yang relevan penelusuran. Dilakukan melalui mesin pencari maupun situs resmi media online. Yang kedua ada seleksi data. Data yang telah ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu berita yang secara spesifik membahas isu kesehatan mental, dipublikasikan oleh media online, memiliki isi teks yang dapat dianalisis secara wacana, dan relevan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, ada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan dan dokumentasi data, lalu ada pengorganisasian data dan pencatatan data pendukung. Melalui metode pengumpulan data ini, penelitian diharapkan memperoleh data yang valid, relevan, dan cukup untuk dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis untuk mengungkap bagaimana media online mengonstruksi isu kesehatan mental melalui bahasa dan pemberitaan. Dan kita masukkan terakhir metode analisis data.
Metode analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang telah dikumpulkan untuk menjawab fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan AWK, model Norman-Flaircott. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada reduksi data. Pada tahap ini, peneliti menyederhanakan dan memfokuskan data yang telah dikumpulkan dengan cara memilih bagian-bagian teks yang relevan dengan fokus penelitian. Ada yaitu penyajian data atau data display. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang terstruktur seperti kutipan teks, tabel, dan pengelompokan tema. Lalu ada analisis berdasarkan diferensiasi AWK. Yang pertama ada analisis teks mikro, menganalisis aspek linguistik dalam teks berita, seperti diksi, struktur kalimat, atau gaya bahasa. Lalu ada analisis praktik diskursiv meso, mengkaji proses produksi dan penyajian berita termasuk pemilihan narasumber, sudut pandang, dan strategi framing. Dan ada analisis praktik sosial makro, yaitu menganalisis keterkaitan antara teks dengan konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada interpretasi data. Hasil analisis dari ketiga dimensi tersebut diinterpretasikan secara mendalam untuk memahami makna yang terkandung. Lalu, penarikan kesimpulan yang terakhir untuk dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Baik, sekian penjelasan mendetail dari kelompok 9. Terima kasih.